Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka ghafurur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah wa ansur 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasduqu dzalika lirajuli wal mar'ati sawaan bisawa. Laki perempuan sama, ya, saling memperhatikan hak masing-masing dan kewajiban masing-masing. Wa ilaika syarhu hukukil jasati kama yali. Penjelasan tentang hak-hak jasad sebagaimana berikut ini. Utawi penjelasane hak-hak jasad kama yali kaya perkara yali kang bakal ya. At-taghaddi bit-ta'am makan makanan yang baik tanpa berlebihan. Makan bit-ta'am kelawan panganan atau kang bagus min dunil israfi tanpa berlebihan. Wa min hukukil jasadi akhdut ta'ami al-halali at-tayyib min dunil israfi. Wa fihi qala Allah Ta'ala. Wa min hukukil jasadi akhdut ta'ami al-halali at-tayyib. Sepertinya ini chestnya yang habis ya. Chestnya ini. Wa min hukukil jasadi la termasuk hak-hak jasad akhdut ta'ami al-halali at-tayyibi. Yang halal dan baik min dunil israfi tanpa berlebihan. Wa fihi qala Allah Ta'ala ya bani a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Termasuk hak-hak jasad itu makan halalan thayyiba. Tadi saya terangkan sudah halalan thayyiba. Ternyata bukan hanya itu, min dunil israf. Sudah halal, sudah thayyiba, tapi kakean, berlebihan. Oh, terutama ini ujiannya kalau sudah puasa itu, sudah membayangkan makan ini, seperti masih kecil aja, masih kecil begitu. Tapi kalau sudah, ya sudah harus mulai dilatih, tetap makan berkualitas, ya, makan berkualitas. Sebenarnya yang disediakan oleh pondok itu sudah memenuhi komposisi nutrisi ya. Sudah ada karbohidratnya, sudah ada vitaminnya dari sayur-sayuran, sudah ada protein dari ikan. Nah, tapi kemudian yang lain-lain itu tambahannya sendiri. Akhirnya jadi israf.
Jadi hak tubuh itu jangan dimasuki sesuatu yang berlebih-lebihan. Sekalipun kamu punya uang. Ya. Wa fi qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Digunakan pakaianmu, pakaian yang baik, kalau perlu yang terbaik saat beribadah. Wakulu washrobu, ya, saat sholat pakai mukena yang paling bagus, yang paling wangi. Di innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Ini waktu kemanten aja cuanti, dandan, parfum. Waktunya menghadap Allah, mukena 7 hari nggak dicuci. Itu tidak khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Jadi justru saat ibadah itu pakai pakaian yang paling bagus, yang terbaik. Taraweh malah enak pakai daster, nggak sumuk gitu. Tapi waktu keluar yang bagus sesuai dengan yang diharapkan, ya. Waktu belajar, waktu ngaji, ya, ngaji Al-Quran, ngaji kitab, itu pakai berhiaslah. Berhias maksudnya bukan berdandan menor, tapi berhiaslah, pakai harum-haruman, gitu, pakai wewangian, itu bagus. Nah, itu sunnah juga. Pokoknya tidak berlebihan, nggak sampai nyong-nyong gitu. Lewat terus orang sampai membuat orang lain bernafsu, itu namanya nyong-nyong, semerbak yang luar biasa. Jadi wakulu washrabu, makan, minum, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak mencintai hamba yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Wa ta'muru hadhil ayah ayatazayyana al-mar'u rajulan kana amra'ah hatta inda syuru'ihi liqamatil ibadat min ajli husni madharihi al-badani wa ya'kula wa yashraba min ajli sihhatahu al-jasadiyah. Ayat ini memerintahkan seorang laki-laki maupun perempuan untuk berhias secukupnya. Maksudnya ya berhias itu juga kudu delok-delok, disesuaikan usia. Itu masih remaja, masih anak-anak, ya jangan berdandan berhias kayak orang sudah bersuami begitu. Ya sederhana saja. Walaupun sudah ibu-ibu, walaupun sudah berkeluarga juga, ya yang secara adat itu berarti secara umumnya di lingkungannya itu ya pantas gitu, jangan yang tidak mantesi. Jadi khususnya ini hatta inda syuru'ihi liqamatil ibadah, khususnya pada saat beribadah. Maksudnya berhias itu ya bukan kok terus bermake up gitu, bukan itu maksudnya berhias. Jadi menyiapkan pakaian yang baik, yang dikenakan itu baik, bersih, baik, harum. Gunakan harta kita bukan hanya difokuskan pada satu hal, urusan makanan tok, ya jangan. Sebagian dari harta kita gunakan untuk mengelola kebersihan pakaian kita. Terus ke haruman. Jadi harum itu kan semangatnya enggak? Nah, paling susah itu kalau di story anak ngaji baru aromanya baru bangun tidur. Bikin bad mood gitu. Kalau anak sekarang bilang bikin bad mood. Orang ibadah itu malah sebaiknya ya secara fisik jasad ini siap ibadah gitu. Ya sudah mandi, ya sudah memakai baju yang bersih, memakai harum-harum,
Mestinya begitu orang mau ibadah itu. Ibadah apa saja. Ibadah mau ngaji Quran, ibadah mau sholat, ibadah mau taraweh. Kan ibadah menghadap siapa? Menghadap Allah. Nah, menghadap manusia saja kita prepare, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bukan menghadap Allah ala kadarnya. Itu harus diperbaiki, itu semua harus diperbaiki. Sikap kita yatazayyana al-mar' liqamatil ibadah. Khususnya pada saat mau beribadah, termasuk beribadah dengan pasangan kita. Jadi kalau misalkan anaknya pulang sekolah, ini baik laki-laki maupun perempuan ya, bukan hanya perempuan saja. Misalnya anaknya pulang sekolah, yang di rumah ada siapa? Ada ayahnya atau ada ibunya. Habis itu anaknya kangen sama ayahnya atau sama ibunya. Assalamualaikum, dari depan sudah salam, assalamualaikum. Dia semangat karena ketemu orang tua. Misalnya apalagi di sekolah habis bertengkar gitu sama temannya. Yang paling ingin ditemui siapa? Orang tua, terutama ibu biasanya. Baru itu ketemu saya, assalamualaikum. Ibunya lusuh gitu. Baru kewes-kewes bangun tidur. Terus badannya juga lusuh, tidak harum. Bisa tambah bad mood untuk anaknya itu. Nah, jadi tidak kok berarti kemudian seorang perempuan itu harus terlalu kalau pas kondisi masak bagaimana. Ya paling tidak mereka datang, kita menyambut dengan bahagia itu. Rasulullah SAW itu pernah gitu ya, biasa, Rasulullah itu biasa kalau ketemu putra putrinya, anak cucunya itu, laki maupun perempuan, tidak dibedakan dia laki-laki atau dia perempuan, itu disambut oleh Rasulullah. Mana anak-anakku, mana cucu-cucuku, mana yang cantik-cantik itu, mana gitu. Itu Rasulullah disambut, dipeluk sama Rasulullah. Jadi kalau kita kembali ke sejarah di masa Rasulullah, itu Rasulullah bahkan kepada anak-anak, kepada orang dewasa tidak membedakan lagi sama perempuan. Kalau kita pernah mendengar kisah Rasul itu pada saat sujud menggendong cucunya, nah itu salah satu yang digendong itu selain Husain, salah satu itu ada cucu perempuan Rasulullah yang digendong oleh Rasul. Jadi sama sekali anak-anak itu juga tidak mengganggu ibadah kita. Kalau kita siap beribadah, fisik siap itu bagaimana? Ya itu tadi loh, mukena yang bagus, pakaian yang bersih, ya, terus pakai wangi-wangian mau ibadah. Jadi siap secara fisik menghadap Allah. Ruhaniyah siap juga, ditata niatnya. Nah ini jenenge jasad dan ruhaniyah siap menghadap Allah, tidak akan terganggu dengan apapun. Tuh biasanya ibu-ibu muda-muda itu sambil membawa anak tarawih, ya, sambil ngomong tarawih. Ngomong itu sebenarnya ya bukan hanya tugas perempuan. Sekali-kali ikut bapak ke masjid, betul napa-napa. Kalau kita baca fikihnya itu kewajiban laki-laki itu, bukan kewajiban perempuan. Yang kodrati dari perempuan itu melahirkan, menyusui, itu kodrati dari perempuan. Jadi kalau tidak mau diperdebatkan, ya mubadalah sajalah, saling gitu, gantian lah. Bapaknya terus ya jangan, mamanya terus ya jangan gitu. Jadi gantian, itu napa-napa, ayo ikut abah, ayah ke masjid. Biasa Kanjeng Nabi membawa cucunya juga biasa ke masjid. Mengapa Rasulullah saja melakukan itu kok laki-laki sekarang pada jaim gendong anaknya, pada merasa riweh direpotkan anaknya ke masjid? Ya kan nyontoh siapa dia? Rasulullah saja tidak merasa direpotkan dengan cucu-cucunya. Nah, kalau nyontoh Rasulullah ya insya Allah akan tumbuh kasih sayang di antara semua anggota keluarga karena saling membantu. Min ajli husni madharihi al-badani, jadi penampilan ya diperhatikan
Wa ayakula wa yashroba, makan minumnya diperhatikan yang halal yang thayyiban, demi min ajli sihati al jasadiyah, demi kesehatan tubuhnya, fisiknya. Saking arahe sehate mar al jasadiyah kang bangsa jasad. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan diikuti langkah-langkahnya setan, makarnya setan, termasuk nafsu kita jangan diikuti. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, muka-muka lancar ini. Jadi sihah jasadiyah, tidak makan dan tidak minum secara berlebih-lebihan. Jangan mengikuti, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi yang sudah disiapkan oleh Allah, yang halal-halal dan yang baik-baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang jelas. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Minhajul Abidin itu, musuh itu ada dua, aduun itu ada dua, satu syaitan, yang kedua nafsu. Di dalam Minhajul Abidin itu beliau menerangkan musuh itu ada loro, ada dua, aduun itu dua, satu nafsu, yang kedua adalah syaitan. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu juga, karena hawa itu juga aduun, musuh kita dalam makan dan minum. Sekarang zamannya susah ya. Itu segala jenis makanan, mau nge-grab apa saja itu ada. Pengen opo ae ono. Minuman itu namanya minuman mulai dari boba, mixu, sembarang ada, semua dicoba, semua diminum. Kalau udah mau buka puasa, kasih teh masih siap sirup, masih siap lagi, janggelan masih siap lagi. Ya Allah. Kalau puasa-puasa begini mana ada setan itu? Aduun mubin, setannya nggak ada. Maka daunya Ghazali ya, adunya itu ya nafsu. Nafsunya dewi, tidak usah cari apa namanya kambing hitam dengan mengatakan setan, ya nafsunya sendiri. Itu masih mau pesan mixu, masih ke pasar Ramadan, masih ngabuburit kemana cari apa, ya Allah, terus dimuakan semua. Manis-manis itu juga sebenarnya kurang baik ya bagi tubuh itu. Gula-gula yang bergula-gula itu kurang baik bagi kesehatan tubuh. Nah, wa qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Cara mensyukuri nikmat Allah termasuk juga tidak berlebih-lebihan. Jadi ingat banyak juga orang yang tidak punya kemampuan finansial seperti kita. Ya. Posting-posting makanan di bulan Ramadan. Ini bukaku, mana bukamu? Halo, itu bisa menyakiti orang yang tidak bisa berbuka seperti kita.
Banyak orang yang bisa berbuka hanya dengan minum air putih dan nasi saja. Oke. Memang kenapa Rasulullah SAW itu senang bergaul dengan fakir miskin? Karena saat melihat kekurangan fakir miskin itu semakin bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita itu kalau terus semua ada, itu orang mudah lupa dengan nikmat yang Allah beri, walaupun sedikit, walau qolilan. Itu mudah lupa kita. Jadi, ya itu tadi saya contohkan, sudah makan ini pengen ini, sudah makan ini pengen ini. Itu kan israf namanya. Sementara di sisi lain, orang lain, kita atau itu mungkin tidak bisa seperti itu. Banyak yang berkesempatan kuat tetap puasa, tapi sahurnya hanya dengan air putih karena tidak ada makanan yang lain. Itu banyak. Maka bergaul dengan orang-orang yang berkekurangan itu membuat kita semakin bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan bergaul dengan orang yang, jangan melihat orang yang secara duniawi di atas kita, lihatlah yang di bawah kita supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Washkuru ni'matullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi bersyukur pada Allah. Kalau digambarkan itu sebenarnya tassaharu fa inna fis sahuri barokatun. Pokoknya sahur walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir korma, walaupun hanya 3 butir korma. Nah, kita disiapkan malah sayur sepiring nasi lengkap dengan lauk pauknya. Habis itu sudah ngantuk karena kebanyakan makan. Malam masih makan. Jadi tidak hanya pindah waktu makan gitu saja. Biasanya pagi sampai sore, ini malam difulkan buat makan, menganggap bahwa full makan itu akan bikin kuat pagi harinya. Tahu-taunya bukan begitu, malah lemes karena kebanyakan makan. Ini saya masih sering mengikuti tips sehatnya Dr. Zaidul Akbar itu ya, resep sehat alami. Itu memang beliau mengatakan kenapa Rasulullah sehat sepanjang hidupnya dan terus tampak muda sepanjang hidupnya. Ya kalau kita tidak bisa meniru 100% ya kita tirulah 50%-nya itu atau 30%-nya. Ya kalau bisa lebih banyak persennya. Ya karena beliau membiasakan diri lapar. Karena kalau kata beliau kalau tubuh itu lapar maka mempercepat regenerasi sel. Sel dalam tubuh itu akan memperbaharui diri, meremajakan lagi. Akan memakan yang rusak-rusak dari tubuh itu lalu dibuang, detoksifikasi. Jadi maka benar puasa itu menyehatkan ya karena itu lapar itu sebenarnya menyehatkan, bukan kelaparan loh ya. Kalau kelaparan ya gak menyehatkan. Lapar itu menyehatkan ya karena kemudian sel-sel tubuh yang rusak itu diperbaharui. Kemudian yang kotor-kotor detoksifikasi, dikeluarkan. Itu luar biasa hebatnya Allah menciptakan organ tubuh dalam manusia itu. Oleh Allah bisa diregenerasikan. Itu salah satu manfaat berpuasa. Termasuk juga manfaat tidak israf, secukupnya. Kalau kira-kira sebutir kurma atau 3 butir kurma itu sudah cukup. Rasulullah yang dahulu sudah cukup ya, berarti kan cukup, nggak perlu lebih banyak dari itu. Nah, karena kita makanannya bukan kurma ya nasi secukupnya. Ya, lalu dibakar dengan beribadah, dengan sholat,
dengan ngaji, dengan berjalan kaki, berolahraga sebentar, atau yang lain-lain yang bernilai ibadah, tetap bernilai ibadah. Orang tidurnya orang puasa saja ibadah. Kenapa? Lebih baik tidur daripada kalau ngomong nggak jelas jadi ngerasani, batal nanti puasanya. Waktu istirahat dibuat istirahat. Wala yunha almar'u an Allah Ta'ala. Jadi manusia itu tidak dilarang makan apa saja boleh, gitu ya. Tapi yang pasti harus yang halal. Yang halal. Yang boleh itu yang halal. Kemudian juga dan tidak israf. Nah, tidak israf. Yang dilarang itu yang tidak halal dan yang israf. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surat Al-A'raf ayat 31. Wa qala Syekh An-Nawawi Al-Bantani fi tafsir Al-Munir annal israfa huwa at-ta'til al-haram wa tahrimul halal wal ifratu fit ta'am. Imam Nawawi menjelaskan dalam tafsir Al-Munir, israf itu apa? Melampaui. Nah, sebentar, israf itu ifrat fit ta'am. Jadi melampaui batas makanan. Tahrimul halal termasuk israf juga, mengharamkan yang halal. Haram bagiku makan nasi. Nasi halal kok diharamkan. Juga makan yang haram itu termasuk israf. Mengharamkan yang halal melampaui batas makanan. Wal israfu fit ta'am kama annat taqdim fihi yuaddi ila katsirin minal amwat tusabbibu dha'fil badani wa halakihi. Fakulun minal israfi wat taktir sawaun fit ta'am wa fi ayyin min umuril hayat manhiyun anhu fir rusydi al-Qur'ani. Israf dalam hal makanan kama annat taktir fihi yuaddi ila katsirin minal amrod, juga kekurangan makanan mempersempit belanja. Takdir mempersempit belanja. Yuaddi ila katsirin minal amrod, itu juga akan menyebabkan atau mengantarkan seseorang pada banyak penyakit. Banyak makan atau kurang makan sama-sama membuat sakit, yang menyebabkan dha'fil badan dan binasa. Fakulun minal israfi wat taktir anhu, baik israf maupun takdir itu sama-sama dilarang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Mana Al-Quran yang menyatakan israf tidak boleh, demikian pula terlalu ngirit juga nggak boleh. Ta'ala yadhkuru sifatil ibadah, sifati ibadihi al-mahmudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang menafkahkan hartanya tidak berlebih-lebihan
dan tidak kekurangan, gak pelit, gak kekurangan, gak sempit. Wa kana baina dzalika qawama. Itu mereka telah berlaku adil. Terlalu ngirit ya nggak baik, bikin penyakit. Terlalu banyak urusan makan ya nggak baik, bikin penyakit. Ada orang yang itu juga kadang diet berlebihan, sama sekali meninggalkan nasi misalkan, atau sama sekali meninggalkan makanan tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh, itu juga nggak sehat. Nah, akhirnya sakit-sakitan, terus menyerang lambung. Banyak makan juga menyerang lambung, kurang makan juga menyerang lambung. Jadi ayatnya jelas, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Gak berlebihan ya enggak terlalu kekurangan, gak terlalu sempit. Judu ila adamil israf, petunjuk petunjuk pada kita tidak bolehnya israf dan berkekurangan atau sempit dalam belanja. Wa kullu ma yata'allaqu biha, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan nafkah sing adil, yang tengah-tengah. Wa yakunu al ma'mur huwa al adlu wal qawamu fima bainahuma. Yang diperintahkan itu adil dan bertanggung jawab terhadap hartanya, ya tidak israf dan tidak takdir. Pelit, terlalu pelit, dicelengi dengan alasan untuk masa depan anak. Tapi terlalu ngirit, nah, itu juga tidak disarankan, juga tidak diajarkan di dalam Islam. Faman istata'a alla yakula illa thayyiban falyaf'al. Faman mongko utawi sapane wong ku istata'a mampu sapa man alla yakula yen to ora mangan sapa man illa thayyiban angin ing barang kang bagus, falyaf'al mongko lakonono sapa. Nah, kalau kamu mampu hanya makan yang baik-baik, makanlah yang baik-baik saja. Barang siapa mampu tidak makan yang tidak baik, maksudnya hanya makan yang baik-baik, maka makanlah. Misalnya kalau terpaksa nggak ada yang lain kecuali mie instan, nggak apa-apa, sekali saja sebulan. Kalau bisa setahun malah sekali. Kamu sudah gitu. Itu sudah menunjukkan berarti sudah sering makan yang tidak baik. Kadang-kadang kita itu ya kecerdasan itu juga ditentukan dari banyak faktor ya. Faktor genetik iya, faktor makanan juga iya, sebenarnya sangat mempengaruhi. Kalau banyak karbo akhirnya kan lemes terus badan. Tidak energik. Kalau bisa makan yang baik-baik saja lakukan itu. Rawahu al-Bukhari fi shahihi kitabil ahkam. Wa ta'amu at-thayyibu wa al-halal as-salim al-munasibu li muhtajatil jasadi min duni israf wala taktirin. Sekali lagi, makanan yang baik itu wa ta'amu ta panganan at-thayyibu kang bagus wa ya ta'am iku al-halalu as-salim al-munasibu li muhtajatil jasad min duni israf wala taktir. Di makanan yang baik itu adalah yang halal, nomor satu. Yang kedua, salim, sehat atau toyib. Al-munasib li muhtajatil jasad, yang dibutuhkan oleh tubuh, sesuai dengan kebutuhan tubuh, itu dibutuhkan oleh tubuh. Min duni israf, tanpa berlebihan, wala takdir, dan tanpa kekurangan.
Wal adlu fit taghdi yastalzimu alla yufrita fil isba' bal yanbaghi lil mar'i ayatruka faragha ma fi batnihi min ajri nafsihi. Adil dalam makanan itu meniscayakan tidak berlebihan dalam kenyang, gak kekenyangan. Bal yambaghi lil mar'i ayatruka faragha ma fi batnihi, seyogyanya atau seharusnya lil mar'i bagi seseorang ayatruka meninggalkan faragha ma ruang kosong fi batnihi di perutnya min ajli nafsihi. Anil Mikdam bin Ma'di Karib yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batni hasbul adami luqaimatun yukimna sulbahu fa in ghalabat la adamiyu nafsahu fa thuluthun lit ta'am wa thuluthun disyarab wa thuluthun lin nafas min ajli nafasihi tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani faruddu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.